Kami dari kelompok E akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi struktur organisasi dan budaya organisasi. Kelompok E sendiri beranggotakan Austin dengan NIM 23050, Reinhard dengan NIM 23067, Albani dengan NIM 23068, dan Diandra dengan NIM 23080. Yang pertama itu kita masuk ke pengertian organisasi. Jadi organisasi itu sendiri merupakan kumpulan beberapa individu yang menggerakkan organisasi dalam bentuk melakukan berbagai macam pekerjaan dan juga ditunjang dengan sebuah sistem serta elemen organisasi yang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, organisasi itu merancang desain organisasi. Desain organisasi itu merupakan sebuah model yang dipilih organisasi untuk melakukan koordinasi dari berbagai macam pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Setelah melakukan desain organisasi, maka selanjutnya adalah memilih dan juga menetapkan dari struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi yang dipilih dan ditetapkan ini itu bertujuan untuk memperjelas tugas, wewenang, serta juga tanggung jawab tiap anggota dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan suatu perangkat susunan dan juga hubungan antara tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan dalam hal mencapai tujuan organisasi. Jadi keberadaan struktur organisasi ini akan memudahkan dalam menjalankan fungsi manajemen dalam organisasi tersebut. Yang artinya itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa struktur yang baik itu merupakan struktur yang mendukung efektivitas kerja dengan minimum kompleksitas. Kemudian menurut ahli Robin dan Judge pada 2013, suatu struktur organisasi itu mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, juga dikoordinasikan secara formal. Kemudian ada elemen dalam merancang struktur organisasi. Jadi yang pertama itu ada spesialisasi kerja yang menggambarkan sejauh mana aktivitas dalam organisasi tersebut terbagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Inti dari spesialisasi kerja ini itu adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah yang masing-masing itu dilengkapi oleh individu yang terpisah. Kemudian ada departementalisasi, yaitu pekerjaan itu dibagi melalui spesialisasi kerja. Jadi mereka harus dikelompokkan agar tugas yang umum itu dapat dikoordinasikan. Dasar pekerjaan yang dikelompokkan itu disebut sebagai departementalisasi. Kemudian ada rantai komando, yaitu garis wewenang yang tidak terputus yang memanjang dari puncak organisasi ke eselon terendah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Jadi rantai komando ini juga membahas wewenang dan juga kesatuan dari komando. Jadi wewenang mengacu pada hak melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan juga mengharapkannya untuk dipatuhi. Elemen lain dalam merancang struktur organisasi itu ada rentang kendali atau span of control. Bertanya tentang rentang kontrol penting karena sangat menentukan jumlah tingkat dan manajer yang dimiliki sebuah organisasi. Semua hal dianggap sama, semakin luas atau lebih besar rentangnya, semakin efisien organisasi itu. Selanjutnya ada sentralisasi atau centralization dan desentralisasi atau decentralization. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi dapat bertindak lebih cepat untuk memecahkan masalah mereka. Selanjutnya itu ada formalisasi atau formalization. Formalisasi mengacu pada tingkat di mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarkan. Jika pekerjaan sangat formal, pemegang jabatan memiliki jumlah minimum kebijaksanaan atas apa yang harus dilakukan dan kapan dan bagaimana melakukannya. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe struktur organisasi. Ada 5 tipe struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Mengelompokkan berdasarkan fungsi atau SDM, keuangan, produksi. Struktur fungsional ini cocok untuk organisasi kecil hingga menengah. Yang kedua ada struktur divisional, yaitu berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Cocok untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Pegawai memiliki 2 atasan, fungsi dan proyek. Yang keempat ada struktur tim, yaitu berbasis tim lintas fungsi.
dan fleksibel, cocok untuk organisasi inovatif atau proyek berbasis. Yang terakhir itu ada struktur jaringan, yaitu fokus pada kemitraan eksternal dan outsourcing. Organisasi beroperasi secara virtual atau terdistribusi. Ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi. Yang pertama itu untuk struktur fungsional, kelebihannya itu spesialisasi tinggi, efisiensi. Kekurangannya itu kurang fleksibel, silo antar fungsi. Yang kedua itu divisional, kelebihannya fokus pelanggan atau produk, kekurangannya duplikasi sumber daya. Yang ketiga itu divisional, kelebihannya fokus pelanggan atau produk, kekurangannya duplikasi sumber daya. Ketiga, matriks, struktur matriks, kelebihannya fleksibilitas komunikasi, kekurangannya kompleksitas tinggi, konflik otoritas. Selanjutnya itu tim atau proyek, kelebihannya respon cepat, kolaboratif, dan kekurangannya itu kurang stabil untuk jangka panjang. Selanjutnya ada jaringan, kelebihannya efisien secara biaya dan fleksibel, kekurangannya ketergantungan pada pihak luar. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Jadi yang pertama itu untuk faktor ukuran organisasi. Jadi organisasi besar itu cenderung memiliki struktur yang lebih formal dan kompleks. Lalu yang kedua itu adalah faktor strategi organisasi. Jadi strategi inovatif cocok dengan struktur yang fleksibel. Lalu yang ketiga itu faktor teknologi. Jadi faktor teknologi tinggi mendorong struktur yang datar dan terdesentralisasi. Lalu yang keempat adalah faktor lingkungan eksternal. Jadi lingkungan stabil akan menghasilkan struktur mekanistik, serta lingkungan dinamis akan menghasilkan struktur yang organik. Lalu yang kelima adalah faktor budaya organisasi. Jadi nilai dan norma mempengaruhi pembagian wewenang dan gaya kepemimpinan. Next. Selanjutnya kita akan membahas hubungan struktur dan budaya organisasi. Jadi yang pertama itu adalah interaksi dua arah. Jadi struktur dan budaya organisasi saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan dalam perancangan organisasi yang efektif. Lalu yang kedua yaitu struktur yang mempengaruhi budaya. Yang pertama itu struktur hierarkis, yaitu budaya formal dan tertib. Jadi struktur ini adalah struktur yang kaku, berjenjang, dan berbasis otoritas yang menciptakan budaya yang menekankan kepatuhan, stabilitas, dan keteraturan. Lalu yang kedua adalah struktur datar, yaitu budaya terbuka dan kolaboratif. Jadi struktur dengan sedikit tingkat hierarki mendukung komunikasi terbuka, inovasi, dan partisipasi karyawan. Lalu yang ketiga adalah struktur proyek atau tim, yaitu budaya yang dinamis dan fleksibel. Jadi fleksibilitas peran dan rotasi tim mendorong adaptasi cepat dan kreativitas. Next, selanjutnya budaya yang mempengaruhi struktur. Jadi yang pertama itu organisasi dengan budaya inovatif dan adaptif cenderung membentuk struktur organik yang fleksibel dan desentralisasi. Lalu yang kedua, organisasi dengan budaya konservatif dan birokratis akan mempertahankan struktur yang mekanistik, yaitu formal dan hierarkis. Jadi ada contohnya, yang pertama perusahaan startup, yang dimana strukturnya itu yang fleksibel sesuai dengan budaya eksperimen. Kemudian ada instansi pemerintahan yang dimana strukturnya itu birokratis sesuai dengan budaya kepatuhan. Next. Selanjutnya, untuk kita dapat mendalami materi struktur organisasi dan budaya organisasi ini, kita bisa masuk ke contoh studi kasus berikut ini. PT Inovasi Digital, IDN, adalah perusahaan teknologi lokal yang selama 10 tahun itu beroperasi dengan struktur fungsional tradisional, yaitu terdiri dari divisi-divisi seperti pengembangan, pemasaran, SDM, dan keuangan. Nah, budaya organisasinya itu sangat formal, di mana keputusan hanya dibuat oleh manajer puncak, dan karyawan itu terbiasa bekerja dalam lingkup tanggung jawab yang sempit dan prosedural. Tantangannya itu adalah setelah diakuisisi oleh perusahaan startup dari luar negeri, manajemen baru ini ingin mengubah struktur organisasi menjadi berbasis tim lintas fungsi atau struktur proyek, dan mendorong budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan cepat beradaptasi. Namun, 6 bulan pertama itu hasilnya adalah banyak karyawan yang bingung dengan peran barunya. Konflik antar tim meningkat, beberapa pegawai senior itu menolak bekerja tanpa prosedur formal, dan proyek inovasi gagal memenuhi target. Nah, pertanyaannya, 1. Bagaimana ketidaksesuaian antara struktur dan budaya dalam studi kasus di atas tadi? Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi organisasi saat mengubah struktur dan budaya secara bersamaan? Dan yang ketiga, langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelaraskan struktur dan budaya agar transformasi yang dihasilkan itu berhasil.
Pertama, tentang ketidaksesuaian antara struktur dan budayanya. Jadi ada 3 ketidaksesuaiannya. Yang pertama, struktur barunya ini berbasis proyek memerlukan budaya yang fleksibel, terbuka dan inisiatif tinggi. Namun budaya lama ini masih sangat formal, birokratis dan hierarkis. Nah, sehingga pegawainya itu tidak terbiasa bekerja secara kolaboratif dan mandiri, sehingga struktur yang baru ini tidak didukung oleh pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan struktur yang baru. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam perubahan struktural dan kultur. Jadi ada 4. Yang pertama itu resistensi perubahan dari karyawan, terutama yang senior dan sudah terbiasa dengan sistem fungsional yang lama. Kedua, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab akibat struktur yang terlalu cepat berubah tanpa pelatihan. Jadi yang pertama, sistem strukturnya itu berada di sifat yang jauh gitu. Jadi udah sangat beda kali. Terus karena berubahnya juga cepat, jadinya pasti ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab yang terjadi. Lalu kesenjangan keterampilan. Nah, budaya baru itu menuntut soft skill seperti komunikasi, adaptasi, dan pengambilan keputusan mandiri yang belum semua dimiliki oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ketidakselarasan sistem pendukung seperti sistem evaluasi kinerja, reward, dan pelaporan yang mungkin masih berbasis struktur yang lama. Nah, yang ketiga, apa langkah penyelarasan yang disarankan untuk perusahaan tersebut? Yang pertama, bisa dilakukan pelatihan dan sosialisasi. Misalnya pelatihan budaya baru untuk design thinking, agile, dan coaching lintas divisi. Dan yang kedua, transisi bertahap yang jangan langsung untuk mengubah seluruh struktur. Kita bisa mulai dari pilot project yang dikawal secara intensif. Yang ketiga, kita harus melibatkan karyawan dalam perubahan. Misalnya ajak mereka untuk memberi masukan dan berpartisipasi aktif agar merasa memiliki sistem yang baru. Yang keempat, kita harus memperkuat komunikasi internal, misalnya dengan lebih jelas dan terbuka tentang arah perubahan dan harapan manajemen yang baru. Yang terakhir adalah mencoba untuk menyesuaikan sistem manajemen SDM seperti evaluasi insentif dan promosi yang harus mencerminkan nilai budaya yang baru, yaitu inovasi, kolaborasi, dan kecepatan. Kesimpulan yang bisa kita raih dalam materi kali ini itu bisa kita simpulkan ada 4. Yang pertama, struktur organisasi itu adalah kerangka kerja formal yang mengatur bagaimana tugas dan wewenang itu didistribusikan. Lalu, budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang membentuk perilaku dan sikap kerja anggota organisasi. Struktur dan budaya organisasi ini harus selaras agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Dan perubahan pada salah satu aspek itu harus diikuti penyesuaian pada aspek lainnya. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan dari kelompok E. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.